Ya pemirsa Garuda TV kembali lagi bersama saya Alfi Sahrin dan saya Reza Melia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Kapolri tinjau arus balik Bakahuni Lebaran 2026 zona hijau. Gubernur Lampung apresiasi arus balik terkendali. Puncak kedua arus balik, 74% kendaraan sudah kembali ke Jawa. Lonjakan sampah usai Idul Fitri, petugas kebersihan kewalahan. Pemirsa, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo meninjau langsung puncak arus balik gelombang kedua di Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan. Dalam peninjauan ini, Kapolri menyebut pelaksanaan angkutan Lebaran 2026 secara umum berada dalam kondisi aman atau zona hijau. Kapolri Listio Sigit Prabowo meninjau langsung kondisi puncak arus balik gelombang kedua di Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan. Dalam kunjungannya, Kapolri mengecek kesiapsiagaan personil, sarana dan prasarana, serta peralatan penunjang yang digunakan selama operasi angkutan Lebaran 2026. Tak hanya itu, Kapolri juga menyapa dan berinteraksi langsung dengan para pemudik, bahkan memberikan boneka kepada anak-anak pemudik di jalur prioritas pengendara sepeda motor. Kapolri menyampaikan secara umum pelaksanaan angkutan Lebaran 2026 berada dalam kondisi zona hijau atau berjalan lancar. Hal ini didukung meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan serta mengikuti imbauan pemerintah dan petugas di lapangan. Data menunjukkan jumlah kecelakaan lalu lintas selama arus mudik 2026 mengalami penurunan sebesar 7,8%. Di wilayah Bakahuni tadi kita mendengarkan langsung laporan dari Kapolda dan Dirut ASUP terkait kondisi di wilayah Bakahuni. Terima kasih bahwa baik balik maupun mudik kemarin semuanya teratasi dengan baik. Skema untuk rekayasa sudah disiapkan, namun demikian dengan pengelolaan yang baik mulai dari wilayah sistem, person, dengan pengaturan terkait dengan pengecekan tiket. Alhamdulillah semuanya bisa terjaga untuk situasi tetap berada di situasi normal atau hijau. Walaupun kita sebenarnya sudah menyiapkan alternatif apabila kepanjangannya lebih dari setengah kilo dan saat sudah mulai masuk ke jalan. Kapolri juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan, serta tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan arus balik. Petugas gabungan akan terus bersiaga hingga seluruh rangkaian arus balik Lebaran 2026 selesai. Dari Lampung Selatan, Hariat Friansyah, Garuda TV, melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi meninjau langsung kondisi arus balik mudik Lebaran 2026 di Pelabuhan Bakahuni pada Jumat malam. Dalam kunjungannya, Menhub berinteraksi dengan pemudik sepeda motor dan memberikan bingkisan sebagai bentuk perhatian pemerintah. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi tiba di Pelabuhan Bakahuni dan disambut langsung oleh Direktur Utama Heru Widodo serta sejumlah stakeholder terkait. Dalam kunjungan tersebut, Menhub menyapa langsung para pemudik, khususnya pengguna sepeda motor dan memberikan bingkisan. Menhub menegaskan secara umum kondisi arus balik masih lancar dan terkendali.
Pemerintah telah menyiapkan skema pengaturan lalu lintas dan penyeberangan untuk memastikan arus balik berjalan aman. Berdasarkan data H+4 Lebaran dari PT ASDP Indonesia Ferry, jumlah penumpang yang telah menyeberang ke Pulau Jawa mencapai 103.325 orang, turun 20,3% dari tahun sebelumnya. Untuk kendaraan roda 2 tercatat 10.366 unit, turun 41,2%. Sementara roda 4 13.541 unit, turun 18,3%. Menhub juga mendorong pemudik untuk memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan dan selalu menjaga keselamatan selama perjalanan. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Hari Atriansyah melaporkan. Pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengapresiasi kinerja pemerintah pusat dan aparat keamanan dalam mengawal arus balik Lebaran 2026 di Pelabuhan Bakahuni. Arus balik dinilai berjalan terkendali dengan angka kecelakaan yang menurun. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyampaikan apresiasi saat mendampingi Listio Sigit Prabowo dan Dudi Purwagandi meninjau langsung arus balik di Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan. Menurut Gubernur, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, serta masyarakat menjadi kunci utama kelancaran arus mudik dan balik tahun ini. Secara nasional, Kapolri menyebut puncak arus balik telah terlewati. Tercatat sebanyak 2.946.891 kendaraan keluar dari Jakarta atau meningkat dibandingkan kondisi normal dan tahun sebelumnya. Sementara itu, kendaraan yang telah kembali ke Jakarta mencapai 2.561.629 unit, dengan sekitar 13,7% masih dalam perjalanan. Dari sisi keselamatan, angka kecelakaan lalu lintas turun 7,8%. Bahkan jumlah korban meninggal dunia menurun dari 377 menjadi 265 jiwa. Di wilayah Lampung, data Ditlantas Polda Lampung juga menunjukkan penurunan kecelakaan hingga 16% dibandingkan tahun sebelumnya. Gubernur menilai capaian ini tidak lepas dari kesiapan skenario pengamanan serta sinergi lintas sektor dalam mengelola arus transportasi. Kondisi arus balik di Pelabuhan Bakahuni sendiri terpantau normal atau zona hijau, dengan sistem pelayanan dan pengaturan antrian kendaraan yang berjalan optimal. Selain peninjauan, rombongan juga mengecek pos pelayanan terpadu, area antrean kendaraan, serta sistem pengaturan lalu lintas di kawasan pelabuhan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan.
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ramadan telah kita lalui bersama. Sebulan penuh pembelajaran tentang menahan diri dan menumbuhkan cahaya dalam setiap langkah. Dalam proses itu, kita belajar bahwa setiap ikhtiar kecil memiliki makna besar dalam membentuk pribadi yang lebih tulus. Idul Fitri hadir sebagai penanda kemenangan, di mana kita kembali kepada hati yang bersih untuk saling memaafkan dan mempererat kepedulian kepada sesama. Saat kita membuka hati untuk saling memaafkan, di sanalah hubungan kita menjadi lebih hangat dan bermakna. Idul Fitri bukan sekedar perayaan. Ia adalah pengingat bahwa cinta, empati, dan keikhlasan yang kita latih selama Ramadan akan menjadi cahaya penuntun kita ke depan. Nilai-nilai ini menjadi landasan kita untuk terus berkarya, memberi manfaat, dan menebar kebaikan. Saya, Fahmi Muhammad Anwari. Saya, Alusin. Saya, Pranoto, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Semoga Idul Fitri terus menguatkan kebersamaan di antara kita Dan menghadirkan cahaya kemenangan yang memuliakan. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Dan pada hari yang penuh berkah ini, mari kita jadikan momentum untuk kembali kepada fitrah. Dan Idul Fitri bukan hanya saling memaafkan, tetapi menjadi pengingat untuk memperbaiki diri, menebar kebaikan, dan menjalin silaturahmi guna menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Saat takbir menggema di seluruh penjuru negeri menyambut hari yang suci menuju kebaikan yang lebih bermakna. Kami hadir di tengah masyarakat, menjaga kehidupan tetap bergerak, menumbuhkan harapan, berikhtiar demi masa depan yang cerah. Di berbagai ruang kehidupan, kesejahteraan harus terus dijaga agar anak-anak dapat tumbuh sehat dan masa depan bangsa semakin kuat. Pengabdian bukan sekedar menjalankan tugas, tetapi melindungi kehidupan, membantu sesama bangkit, serta menumbuhkan kepedulian. Saat jutaan langkah kembali ke rumah, kami hadir mengawal perjalanan agar kebahagiaan tiba dengan selamat dan keluarga dapat berkumpul dalam kebahagiaan. Kami berkomitmen untuk terus berbenah, bekerja lebih baik, tulus, dan berintegritas demi menghadirkan rasa aman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Atas nama keluarga besar Polri dan Bayangkari, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Saya Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Provinsi Lampung mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah
2026. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di hari yang fitri ini, mari kita pererat silaturahmi, saling memaafkan dan menjaga kebersamaan di tengah keberagaman. Semoga suasana Idul Fitri membawa kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan bagi kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun tak ada kesucian tanpa permohonan maaf. Tak ada kebahagiaan tanpa rasa syukur. Ramadan telah melatih kita untuk menjadi pribadi yang lebih sabar dan peduli. Di hari yang fitri ini, Bunda Eva mengajak kita semua untuk membuka pintu maaf seluas-luasnya. Mari kita jaga kebersamaan, mempererat silaturahim, dan terus menebarkan kebaikan untuk Kota Bandar Lampung yang kita cintai. Saya Eva Diana, Wali Kota Bandar Lampung, dan segenap jajaran pemerintah Kota Bandar Lampung mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahumma fiq thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tabik pun. Ya pun. Keluarga besar Garuda TV Guru Lampung mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun bantu rakyat. IPW PAN Provinsi Lampung mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Arus balik Lebaran 2026 memasuki gelombang puncak kedua di Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan. Kepadatan terpantau ramai namun tetap lancar. Sebagian besar pemudik dari Sumatera bahkan telah kembali ke Pulau Jawa. Gelombang puncak kedua arus balik Lebaran 2026 di Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan terlihat ramai. Namun arus kendaraan dan penumpang masih berjalan lancar tanpa antrian panjang. Berdasarkan data Posko Angkutan Lebaran ASDP Bakahuni hingga 28 Maret 2026 pagi, sebanyak 157.672 unit kendaraan telah menyeberang kembali ke Pulau Jawa. Jumlah ini setara 74% dari total kendaraan saat arus mudik. Sementara itu sekitar 56.268 unit kendaraan atau 26% masih berada di Sumatera dan belum kembali. General Manager ASDP Cabang Utama Bakahuni menyebut arus balik tahun ini cenderung lebih terkendali karena pola pergerakan pemudik yang lebih merata dan tidak menumpuk pada satu waktu. Pihak ASDP bersama instansi terkait terus mengoptimalkan layanan penyeberangan, termasuk penambahan armada dan pengaturan jadwal, guna mengantisipasi sisa pemudik yang diperkirakan masih akan kembali dalam beberapa hari ke depan. ASDP juga memprediksi sisa arus balik akan berlangsung lebih landai, seiring menurunnya jumlah pemudik yang kembali ke Pulau Jawa. Dari Lampung Selatan, Hariat Friansyah, Garuda TV, melaporkan. Pemirsa, pemerintah terus mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026. Sejumlah langkah antisipasi juga disiapkan untuk menghadapi dinamika global yang terus berkembang. Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 saat ini telah memasuki tahap akhir. Menjelang pemberangkatan jamaah ke Tanah Suci, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung menyebut pemerintah tidak hanya menuntaskan persiapan teknis, namun juga menyiapkan langkah mitigasi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak situasi global, termasuk kondisi konflik di sejumlah wilayah yang berpotensi mempengaruhi perjalanan jamaah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung M. Ansori Pitra menjelaskan salah satu skema yang disiapkan yaitu opsi penyesuaian jalur penerbangan jika terjadi gangguan pada rute utama. Meski demikian, hingga saat ini kondisi penyelenggaraan haji maupun umroh masih dinyatakan aman dan terkendali. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan rapat koordinasi bersama instansi terkait untuk memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai rencana. Dengan berbagai langkah antisipasi yang telah disiapkan, pemerintah berharap penyelenggaraan ibadah haji 2026 dapat berjalan lancar dan aman bagi seluruh jemaah. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Media melaporkan. Pemerintah resmi memberlakukan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun mulai 28 Maret 2026. Kebijakan ini mendapat dukungan dari DPRD Provinsi Lampung yang menekankan pentingnya peran orang tua dalam pengawasan. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital resmi menerapkan pembatasan akses media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, serta diperkuat dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026. Sejumlah platform digital yang dinilai memiliki resiko tinggi bagi anak turut menjadi sasaran, di antaranya Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook. Pembatasan dilakukan untuk mencegah dampak negatif seperti perundungan cyber, paparan konten tidak layak hingga kecanduan digital. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung Andika Wibawa menilai kebijakan tersebut sudah tepat. Menurutnya anak di bawah usia 16 tahun belum memiliki kesiapan dalam menggunakan media sosial secara mandiri. Penggunaan berbagai platform digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Thread, dan lainnya dinilai perlu pengawasan ketat karena anak mudah meniru konten yang tidak sesuai usia. Jadi enggak bagus sekali saya bilang langkah pemerintah ini karena memang langkah-langkahnya bagus untuk mencegah
Pemblokiran itu bagus sekali. Kita apresiasi sekali masalah pemerintah memblokir akun-akun atau anak dibatasi. Tapi kan pasti juga karena kecolongan. Karena anak-anak ini waktu kalau di bawah 15 atau umur yang main Roblox itu rata-rata umur 3, 5, 6, 7 lah ya. Yang main Roblox itu di bawah itu kan kadang-kadang akunnya dibuatkan oleh orang tuanya juga. Belum bisa lah anak itu buat akun, kemudian dia share lewat YouTube, lewat segala macam media sosial. Kemudian dia kalau dia mentok dia cari cara ya YouTube kan banyak tuh cara masuk ke daerah sini. Cara mengambil senjata di Roblox itu macam-macam mainannya banyak sebetulnya. Seperti itu. Selain kebijakan pembatasan, peran orang tua dinilai menjadi kunci utama dalam melindungi anak di ruang digital. Pengawasan dan pendampingan saat anak mengakses internet dinilai penting agar tidak terpapar konten negatif. DPRD juga mendorong pemerintah daerah untuk mengintensifkan sosialisasi terkait penggunaan media sosial yang aman dan sehat. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan perlindungan terhadap anak di ruang digital dapat lebih optimal. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, aksi heroik berujung duka terjadi di Sungai Waiumpu. Seorang pemuda Ferry berusia 23 tahun meninggal dunia setelah terseret arus saat menolong rekannya yang tidak bisa berenang. Kapolres Waikanan AKBP Didi Kurnianto melalui Kapolsek Blambangan Umpu AKP Yudianto menjelaskan kejadian terjadi saat Ferry dan rekannya Mawan 19 tahun memancing bersama 3 orang lainnya di Sungai Waiumpu, Kampung Segara Midar. Karena lokasi awal minim ikan, keduanya berpindah dengan menyeberangi sungai yang memiliki arus deras. Di tengah sungai, Mawan yang tidak bisa berenang terseret arus. Melihat peristiwa itu, korban berusaha menolong Mawan. Namun nahas, Ferry kelelahan dan ikut terseret arus hingga tenggelam. Petugas dan masyarakat melakukan pencarian hari pertama hingga sore hari. Basarnas, TNI Polri, BPBD Waikanan dan relawan meneruskan penelusuran sepanjang sungai sejarak 3 km dari lokasi awal. Ferry ditemukan telah meninggal dunia di seberang sungai. Warga menyampaikan duka atas kejadian tersebut dan memuji keberanian Ferry yang berusaha menolong temannya. Momen tragis ini menjadi pengingat untuk selalu waspada saat berada di sungai dengan arus deras. Dari Waikanan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Provinsi Lampung mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah 2026. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di hari yang fitri ini, mari kita pererat silaturahmi, saling memaafkan dan menjaga kebersamaan di tengah keberagaman. Semoga suasana Idul Fitri membawa kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan bagi kita semua. Terima kasih. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keluarga yang akan melintas Provinsi Lampung dan akan meninggalkan Provinsi Lampung, yang akan mudik berkumpul bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun PAN bantu rakyat. DPW PAN Provinsi Lampung mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi lainnya pemirsa, warga Kampung Kagungan Rahayu, Kecamatan Menggalai, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, melakukan perbaikan jalan rusak parah secara swadaya. Jalan ini merupakan akses utama penghubung antar Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Kerusakan parah terlihat di sejumlah titik ruas jalan di Kampung Kagungan Rahayu. Jalan berlubang dan berlumpur, bahkan nyaris tak bisa dilalui kendaraan. Kondisi ini menyulitkan aktivitas warga, terutama saat mengangkut hasil pertanian serta mengganggu kelancaran arus balik Lebaran. Melihat kondisi tersebut, warga bersama pemerintah kampung bergontong royong melakukan perbaikan jalan. Dengan menggunakan dana swadaya, perbaikan dilakukan di beberapa titik kritis yang selama ini kerap menyebabkan kecelakaan, bahkan hingga kendaraan terbalik. Ya, ini jujur aja swadaya, bentuk partisipasi untuk menanggulangi anak sekolah yang jelas. Nah, kondisinya rusak parah sini ya? Parah, makanya kemarin kita udah mengajukan tapi mungkin belum terrealisasi. Jadi untuk menindaklanjuti kami mengadakan gotong royong. Kalau tidak lumayan banyak, masalahnya ini 1,5. Jadi 1 kilo 500 sampai 2 kiloan. Jadi ini yang kemarin kita ajukan ke kabupaten, tapi belum bisa dilaksanakan. Kepala Kampung Kagungan Rahayu menyebut, kerusakan jalan ini sudah lama terjadi dan membahayakan pengguna jalan. Pihaknya mengaku telah berulang kali mengajukan perbaikan kepada pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, namun hingga kini belum ada realisasi. Perbaikan secara swadaya ini dilakukan karena kondisi yang sudah mendesak. Warga berharap upaya ini dapat mempermudah akses transportasi, terutama saat arus balik Lebaran masih berlangsung. Dari Tulang Bawang, Tim Liputan Garuda TV, Triyono melaporkan. Pemirsa, Universitas Lampung atau UNILA mewisuda 1.109 lulusan periode 4 tahun akademik 2025-2026, meliputi program doktor, magister, sarjana, dan diploma. Rektor menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan menciptakan lapangan kerja. Rinciannya 7 lulusan doktor, 148 magister, 951 sarjana, dan 3 diploma dikukuhkan dalam prosesi wisuda. Wakil Rektor Bidang Akademik Suripto Dwi Yuwono menyebutkan nama-nama lulusan terbaik universitas. Untuk Magister Wahyu Saputra dari Fakultas Teknik, program Magister Teknik Mesin meraih terbaik pertama dengan predikat pujian. Adila Dwi Nuryadika dari Fakultas Kedokteran di posisi kedua. Kamilah dari FKIP Magister Bahasa Inggris di posisi ketiga. Sementara pada program sarjana, Muhammad Dafa Ananta dari Fakultas Kedokteran meraih terbaik pertama. Rakea Sofia dari Fakultas Hukum posisi kedua. Dwi Nurhayati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di posisi ketiga. Rektor mendorong para wisudawan untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan tidak berhenti belajar.
Ia menekankan para lulusan Unila tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Secara keseluruhan hingga saat ini jumlah alumni Unila telah mencapai 146.099 orang. Menjadi bagian dari kontribusi universitas bagi masyarakat dan dunia kerja. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV, melaporkan. Pemirsa, pasca perayaan Idul Fitri, volume sampah di sejumlah daerah meningkat tajam. Seperti yang terjadi di TPS Raja Basah, Bandar Lampung. Tumpukan sampah bahkan meluber hingga ke bahu jalan dan membuat petugas kewalahan. Pasca Lebaran, tumpukan sampah di tempat pembuangan sementara Raja Basah, Bandar Lampung terlihat menggunung. Sampah bahkan meluber dan memenuhi sebagian bahu jalan. Lonjakan ini dipicu meningkatnya aktivitas masyarakat selama perayaan Idul Fitri, mulai dari konsumsi rumah tangga hingga ramainya kunjungan keluarga. Jenis sampah yang mendominasi diantaranya sisa makanan, plastik kemasan, serta kardus bekas parsel Lebaran. Petugas kebersihan mengaku kewalahan menghadapi peningkatan volume sampah dalam beberapa hari terakhir. Pada hari biasa, sampah dapat diangkut dalam 1 hingga 2 kali pengangkutan. Namun kini diperlukan tambahan armada dan waktu untuk mengangkut seluruh sampah yang menumpuk. Ya kalau sekarang ya udah lumayan nambah. Kalau Lebaran dapat 3-4 hari itu belum, Mbak. Kalau sekarang udah lumayan, Bang, ya. Udah lumayan nambah. Kalau kendaraannya paling ya namanya ban paling ya. Ban kerusakan dikit-dikit lah. Kalau anggota satu mobil saya ini berikut kenaik 4 orang. Kenaik supir 4 orang. Pihak terkait menyebutkan lonjakan sampah ini merupakan fenomena tahunan yang terjadi usai Lebaran. Meski demikian, upaya percepatan pengangkutan terus dilakukan agar tumpukan sampah tidak menimbulkan dampak lingkungan maupun gangguan kesehatan bagi warga sekitar. Masyarakat pun diimbau untuk lebih bijak dalam mengelola sampah, di antaranya dengan memilah sampah organik dan anorganik, serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Reza Melia dan saya Alfi Saharin beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.